Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4, shift 4, Praktikum Kimia Farmasi Kualitatif Fakultas Farmasi Universitas Andalas akan memaparkan materi mengenai antibiotik. Kami beranggotakan 5 orang dengan nama Febria Azahra BP 1911011043, Natasha Vera Putri BP 1911012041, Yesi Wulandari BP 1911012046, Nabila Alrizka BP 1911013001, dan Anggia Nabila Utami BP 1911013034. Pada pemaparan materi ini, kami membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teori dasar, yang kedua, metode identifikasi, dan yang ketiga, uji identifikasi antibiotik. Nah, sebelumnya, apa sih itu antibiotik? Antibiotik adalah zat-zat yang dihasilkan oleh fungi atau mikroba tanah yang dapat membasmi atau membunuh mikroba jenis lainnya. Untuk tingkat toksisitasnya relatif kecil bagi manusia. Selanjutnya, metode identifikasi. Ada 4 metode yang dapat dilakukan. Yang pertama, metode organoleptis, di mana metode ini didasarkan pada sifat fisik, rasa, warna, maupun bentuk. Yang kedua, metode dengan pemanasan cawan porselen. Dengan pemanasan, zat-zat dapat mencair, menguap, memadat, ataupun terbakar. Metode identifikasi senyawa antibiotik dapat dilakukan dengan uji kelarutan. Uji kelarutan dilakukan dengan melihat kelarutannya dalam keadaan dingin dan panas, dalam pelarut aqueous, HCl, NaOH, dan alkohol. Selanjutnya, juga bisa dilakukan dengan uji reaksi dengan pereaksi. Setelah direaksikan, dapat diamati adanya perubahan warna, endapan, terbentuknya kristal, dan spesifik yang lainnya. Selanjutnya adalah identifikasi golongan antibiotik. Pada praktikum kali ini, kita melakukan uji identifikasi kepada tetrasiklin, chloramphenicol, ampicillin, erythromycin, dan amoxicillin. Hasil identifikasi golongan antibiotik pada uji organoleptis adalah: pada uji organoleptis terhadap tetrasiklin didapatkan bahwa rumus kimia dari tetrasiklin adalah C22H24N2O8. Tetrasiklin memiliki warna kuning, tidak berbau, dan bentuk serbuk hablur. Selanjutnya, organoleptis chloramphenicol. Chloramphenicol mempunyai rumus kimia C11H12Cl2N2O4. Bentuk dari chloramphenicol adalah hablur halus, berbentuk jarum atau lempeng memanjang. Warnanya putih, tidak berbau, rasa sangat pahit. Selanjutnya, organoleptis ampicillin. Ampicillin mempunyai rumus kimia C16H19N3O4S. Bentuknya serbuk hablur, warnanya putih, tidak berbau, dan rasanya pahit. Selanjutnya, organoleptis erythromycin. Erythromycin mempunyai rumus kimia C37H67NO13. Bentuk dari erythromycin adalah serbuk hablur, warnanya putih, tidak berbau, dan rasanya agak pahit. Selanjutnya, organoleptis amoxicillin. Amoxicillin mempunyai rumus kimia C16H19N3O5S3H2. Bentuk dari amoxicillin adalah serbuk hablur, tidak berbau, warnanya putih, dan rasanya pahit. Selanjutnya, uji kelarutan hasil identifikasi golongan antibiotik. Uji kelarutan tetrasiklin. Tetrasiklin sangat sukar larut dalam air, larut dalam 50 bagian etanol 95%, praktis tidak larut dalam kloroform, larut dalam asam encer, larut dalam alkali disertai dengan penguraian. Selanjutnya, uji kelarutan chloramphenicol. Chloramphenicol larut dalam kurang lebih 400 bagian air, dalam 2,5 bagian etanol 95%, dan dalam 7 bagian propylglycol, sukar larut dalam kloroform dan dalam eter. Selanjutnya, uji kelarutan ampicillin. Ampicillin larut dalam 170 bagian air, praktis tidak larut dalam 2,5 bagian etanol 95%, dalam kloroform, dalam eter, dalam aseton, dan dalam minyak lemak. Selanjutnya, uji kelarutan erythromycin. Erythromycin larut dalam kurang lebih 1000 bagian air, dalam etanol 95%, dalam kloroform, dan dalam eter. Yang terakhir yaitu uji kelarutan amoxicillin. Amoxicillin sukar larut dalam air dan metanol, tidak larut dalam benzen, dalam karbon tetraklorida, dan dalam kloroform.
Uji identifikasi. Hasil identifikasi golongan antibiotik. Yang pertama yaitu uji identifikasi tetrasiklin. 1 ml asam sulfat ditambahkan ke dalam 1 mg sampel. Didapatkan hasil yang pertama pada klortetrasiklin, menghasilkan warna biru gelap dengan perubahan ke warna hijau zaitun. Yang kedua, oksitetrasiklin, warna merah terang. Dan yang ketiga, tetrasiklin, warna ungu gelap. 0,5 gram zat tambah 2 ml H2SO4 terbentuk warna ungu. Setelah ditambahkan 1 tetes larutan FeCl3, 1%, warna berubah jadi coklat atau merah coklat. Zat ditambah H2SO4 terbentuk warna ungu. Jika ditambah NaOH terbentuk warna hijau tua. Pada reaksi Marquis, yaitu zat ditambah formalin tambah H2SO4 terbentuk merah anggur. Dan pada reaksi Provde, yaitu zat ditambah amonium molibdat tambah H2SO4 terbentuk warna merah anggur. Selanjutnya, uji identifikasi eritromisin. Eritromisin ditambahkan dengan asam sulfat akan menghasilkan larutan berwarna coklat merah. Dan dengan pereaksi Nessler akan menghasilkan larutan berwarna abu-abu hitam. Larutan eritromisin di dalam aseton kemudian ditambah HCl akan menghasilkan larutan berwarna jingga yang berubah merah kemudian menjadi merah keunguan. Kemudian ada uji identifikasi amoksisilin. Jika 10 mg amoksisilin dilarutkan dalam 2 ml air, lalu dipanaskan selama 2 menit sambil ditambahkan 0,5 ml merkuri nitrit, akan menghasilkan larutan berwarna merah. Kemudian ada uji identifikasi ampicillin. Kita suspensikan 10% zat ampicillin di dalam air, kemudian ditambah 2 ml per reaksi Fehling, dan 6 ml air akan menghasilkan warna violet. Lalu, larutan zat ampicillin di dalam alkohol ditambah larutan tembaga 2 nitrat amoniakat yang dipanaskan akan menghasilkan warna hijau kuning tua. Dan suspensi 10 mg zat ampicillin di dalam 1 ml air ditambah 2 ml larutan tembaga 2 tartat dan 6 ml air akan menghasilkan warna violet. Selanjutnya ada uji identifikasi kloramfenikol. Kloramfenikol ditambah NaOH dan dengan dilakukan pemanasan akan menghasilkan warna oranye muda. Pada reaksi Cukri-Fill, larutan sampel kloramfenikol di dalam air ditambah NaOH kemudian ditambah CuSO4 akan menghasilkan warna biru tua dan jika dipanaskan akan terjadi endapan merah bata. Zat uji kloramfenikol ditambah HCl pekat dan serbuk Zn lalu dipanaskan. Setelah dingin ditambahkan DaBHCl 2 tetes akan dihasilkan warna larutan oranye atau kuning. Sekian pemaparan materi antibiotik dari kelompok 4 SIF 4 Praktikum Kimia Farmasi Kualitatif Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Sehat selalu dan selalu patuhi protokol kesehatan.